tumbuhnya jakun. Tumbuh rambut halus. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita kenalan dulu. Dalam video ini akan ditemani oleh Saski, kemudian Ajeng, dan juga Dinda. Kira-kira sejauh mana sih para remaja ini mengetahui tentang kesehatan reproduksi? Tumbuhnya jenggot. Suara menjadi lebih besar. Menstruasi, buah dada membesar, tumbuhnya bulu-bulu di beberapa bagian, Biasanya perubahan suara. dada mulai membentuk, tumbuhnya bulu-bulu tipis di area kemaluan, Tumbuhnya jerawat. mulai menstruasi. Mungkin mencuci ketika buang air kecil atau buang air besar, terus mengganti pakaian dalam. Berapa kali tuh sehari? Kalau saya sendiri 3 kali ya, Sehari 3 kali. Mengganti pembalut ketika menstruasi berapa kali nih sehari? Kalau udah mulai ngerasa nggak nyaman gitu, Kira-kira sehari berapa kali? 3 kali sampai 4 kali. Kayak celana dalamnya mungkin pakai yang berbahan apa? Cara memilihnya? Ya kalau misalnya dari bahan saya kurang tahu ya. Cuma biasanya pilih yang nggak begitu ketat gitu. Terus kalau menstruasi itu pembalutnya aku ganti selama 4 jam sekali. Mengelap dengan handuk halus atau tisu. Mengganti celana dalam nih biasanya gimana? Biasanya diganti pada saat selesai minimal mengganti celana dalam 2 kali sehari. Nah bener banget. Kalau dari kamu berapa kali nih biasanya sehari digantinya? 2 hari. 2 kali. 2 kali, sehari 2 kali ya. Dari orang tua. Dari pelajaran kelas 6. Apakah dari orang tua pernah? Tidak. Enggak. Kalau mungkin yang lebih jelas secara rinci itu dari sekolah, tapi kadang diedukasikan juga oleh orang tua. Mungkin sejak saya kelas 6 ya. Dari orang tua itu sejak mulai munculnya menstruasi ke kelas 5. Kalau lebih jelasnya tentang kayak edukasi seks gitu dari sekolah baru tahu. Nggak cuman disuruh hati-hati aja kalau jalan. Dari media sosial juga misalnya dapat TikTok sih biasanya kayak keluar tentang edukasi seks bebas gitu, mulai menstruasi itu diajarin. Kalau terkait seksual dan yang lainnya belum diajarin ya dari orang tua? Cuman disuruh hati-hati aja sih. Mungkin cuma kayak dikasih tahu kalau menstruasi itu harus ngapain gitu. Canggung nggak sih sama orang tua? Enggak. Enggak canggung. Enggak. Tapi bahasnya ke mama aja. Ya ke mama aja. Pendidikan seksual apa saja sih yang sudah sejauh ini orang tua berikan kepada anak? Pertama tentang batasan, misalkan saya anak sekarang ya, apalagi menjelang ke ini SMP, sudah tahu lawan jenis itu seperti apa, batasan tentang menyentuh, ya tentang hal yang tidak boleh disentuh. Untuk saat ini saya belum sangat terjun sekali tentang masalah itu ke anak-anak. Ada titik-titik saja memang saya berikan pendidikan seperti itu. Ya dari HP aja saya hanya jaga jarak antara itu yang menjuru-menjuru ke arah situ tuh saya suruh jaga jarak gitu aja. Kalau anaknya tanya, baru saya jelaskan. Malah dia yang membicarakan sendiri. Soalnya dari pelajaran IPA dia mesti bilang, oh gini gitu. Dari Bapak sendiri dan orang tua, terutama Ibu itu memberikan pendidikan edukasi terkait seksual ini mulai kapan ya Pak? Mulai dia mengenal istilahnya lawan jenis ya usianya antara ya mulai SD kelas 3 kelas 2 lah. Oh berarti dari SD Bapak dan Ya, Ibu sudah menanamkan. Kalau saya menjelaskan belum Mbak, cuman dia itu sudah tahu dari pelajaran IPA dari gurunya. Dia mesti tanya kepada saya, terus tak jawab iya. Kamu juga kan sudah besar, sudah bisa membedakan. Saya kan nanti mau masuk SMA kan saya pakai tahu hal seperti itu. Dari Ibu apakah menggunakan sumber tertentu atau berdasarkan pengalaman Ibu saja? Berdasarkan pengalaman saya sendiri. Di buku-buku dari literatur apapun. Oh ya, Pak, apakah ada kecanggungan sendiri kalau misalnya mau membahas ini kepada anak? Enggak ada. Oh ya. Jadi kita itu bapak sama mama itu Mbak terbuka. Jadi jangan sampai anak itu ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Ya pertama ya kita bangun nggak ada kecanggungan ya. Apalagi orang tua ke anak, itu lebih baik kita terus terang, kita terbuka ke anak daripada nanti justru lebih dewasanya dia lebih bahaya, lebih mengenal teman-temannya yang lain, dia belajar ke teman-temannya yang
yang lebih nggak jelas atau gimana lah gitu ya. Dari ibu sendiri itu dan bapak, apakah sudah menjelaskan terkait cara menjaga kesehatan dan kebersihan reproduksi, Bu? Iya, ya sudah saya kan kalau dia itu kan termasuk ya Mbak, sudah dewasa kan tahu bersih gimana caranya membersihkan bagian dalam itu saya kasih tahu. Orang tua merupakan lini pertama dalam memberikan pendidikan kepada anaknya dan tentunya bertanggung jawab penuh terhadap proses pertumbuhan. Masa remaja menjadi masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa, sehingga mereka perlu untuk mengetahui informasi terkait dengan perubahan dalam dirinya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Seperti informasi mengenai kesehatan reproduksi, menjadi hal penting untuk diketahui agar memiliki pengetahuan, sikap, dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat, memakai handuk yang bersih, setelah buang air besar dan buang air kecil, untuk perempuan bisa membasuh organ intim dari arah depan ke belakang. Selain itu, diusahakan bisa mengganti pembalut 4 jam sekali. Kemudian untuk laki-laki, sangat dianjurkan untuk melakukan khitan karena bisa menjadi upaya kita dalam mencegah penyakit-penyakit seksual. Banyak sekali dampak yang bisa terjadi jika remaja tidak mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan peran orang tua dalam memberikan pendidikan seks secara intensif dan sejak dini dengan teknik komunikasi yang efektif akan membuat remaja bisa merasa nyaman dalam membicarakan kesehatan reproduksi. Jaga kesehatan reproduksi, Cerdas anti seks bebas. Kami pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.